Saham BBCA jatuh ke Rp5.975, level yang belum pernah tersentuh sejak pandemi 2021. Dalam sepekan, harga ontok lebih dari 8%, dengan net sell asing mencapai Rp4,77 triliun. IHSG sendiri sudah amblas 19,55% secara year to date, salah satu koreksi terberat dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah tekanan itu, manajemen BBCA justru memulai buyback saham senilai maksimal Rp5 triliun pada 28 April 2026. Bukan pengumuman baru, RUPST sudah menyetujuinya sejak 12 Maret. Tapi, timing realisasinya menarik perhatian. Manajemen memilih mengeksekusi tepat ketika harga berada di titik terendah multitahun. Pertanyaannya bukan apakah buyback ini wajar. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat manajemen cukup yakin untuk masuk di saat mayoritas pelaku pasar justru keluar? Konsensus pasar menyebut tekanan ini bersifat makro, bukan fundamental. Analis Trimega Sekuritas menegaskan bahwa seluruh big banks tertekan bersama, bukan hanya BBCA. Konflik geopolitik Iran-AS-Israel dan pelemahan nilai tukar rupiah mendorong investor asing menyesuaikan exposure mereka terhadap aset Indonesia secara menyeluruh. Ini bukan narasi baru. Yang menarik adalah skalanya. Dalam satu hari saja pada 27 April, net foreign sale di BBCA mencapai Rp2,1 triliun. Angka itu bukan sekedar tekanan biasa. Itu setara dengan sebagian besar kapasitas buyback yang direncanakan manajemen hanya dalam hitungan jam. Namun disinilah ada sinyal yang luput dari perhatian banyak pihak. Di pasar negosiasi, ada transaksi crossing di harga 7.900, 32% lebih tinggi dari harga penutupan saat itu. Nilai transaksi sekitar 417,5 miliar. Seseorang, di suatu tempat, bersedia membayar premi 32% untuk blok saham BBCA secara diam-diam. Transaksi semacam ini tidak terjadi tanpa kalkulasi yang matang. Pasar melihat satu arah, jual. Tapi ada dua sinyal yang bergerak berlawanan dan belum mendapat perhatian cukup. Pertama, crossing jumbo. Pada 30 April, muncul lagi transaksi crossing di BBCA senilai Rp1,97 triliun di harga 5.900. Dua crossing besar dalam rentang 3 hari dengan nilai gabungan hampir Rp2,4 triliun menunjukkan ada pihak yang secara aktif mengakumulasi dalam jumlah besar, justru ketika harga sedang tertekan maksimal. Identitas pembeli dalam transaksi negosiasi tidak selalu transparan, tapi skala dan timingnya sulit diabaikan. Kedua, struktur dividen yang jarang diperhatikan. BBCA membagikan rasio dividen 72% dari laba bersih 2025 dengan total dividen tunai Rp336 per saham. Dengan harga di kisaran 5.900, imbal hasil dividen secara historis menjadi jauh lebih menarik dibanding rata-rata beberapa tahun terakhir. Ini bukan strategi defensif. Perusahaan yang tidak yakin dengan arus kas masa depan tidak akan mendistribusikan 72% labanya sekaligus menjalankan buyback Rp5 triliun secara bersamaan. Kedua sinyal ini, crossing besar dan komitmen distribusi modal, mengarah pada kesimpulan yang sama. Ada pihak yang menilai harga saat ini sebagai diskon, bukan cerminan risiko fundamental. Ada dua jalur yang perlu dipertimbangkan secara terpisah. Jalur pertama, tekanan berlanjut. Jika sentimen makro global tidak mereda, konflik geopolitik memanjang, rupiah terus melemah, dan arus keluar asing dari pasar berkembang berlanjut, maka buyback Rp5 triliun tidak cukup untuk menahan tekanan jual institusional. BRI Dana Reksa menempatkan support kuat di kisaran 5.500 hingga 4.700. Artinya ada ruang penurunan lanjutan sebelum pembeli struktural masuk dalam jumlah besar. Dalam skenario ini, buyback hanya memperlambat laju penurunan, bukan membalikannya. Jalur kedua, normalisasi sentimen. BBCA mencatat laba bersih Rp14,7 triliun di kuartal pertama 2026, tumbuh 4% dibanding tahun sebelumnya. Kredit tumbuh 6%, dana pihak ketiga tumbuh 10,2% secara tahunan. Fondasi bisnis tidak menunjukkan retakan. Manajemen mempertahankan panduan pertumbuhan kredit 8-10% untuk keseluruhan 2026. Jika tekanan makro mereda dan rupiah stabil, repricing ke valuasi yang lebih wajar bisa terjadi cepat. Reversal teknikal baru terkonfirmasi jika harga menembus MA200 di atas 7.840, level yang masih jauh, tapi memberikan gambaran seberapa besar potensi pemulihan jika kondisi berubah.
Bobot bukti saat ini condong ke skenario kedua sebagai arah jangka menengah, tetapi hanya jika sentimen eksternal tidak memburuk lebih lanjut. Variabel yang tidak bisa dikendalikan BBCA adalah pergerakan makro global, bukan kualitas bisnisnya sendiri. Satu hal yang membedakan situasi ini dari koreksi biasa, manajemen tidak hanya berbicara, mereka mengeksekusi buyback di harga pasar, sementara pihak lain menyerap blok besar di pasar negosiasi dengan premi signifikan. Kedua tindakan itu memiliki konsekuensi finansial nyata, bukan sekedar pernyataan keyakinan.